Dimulai dengan memperlihatkan sekelompok mafia yang sedang merayakan kesuksesan mereka di sebuah restoran. Semua orang terlihat begitu senang, baik bosnya maupun anak buahnya. Hingga tembakan pertama dari luar resto langsung menewaskan bosnya. Tembakan yang tidak diketahui asalnya itu pun membuat sekelompok mafia tersebut langsung panik. Para bodyguard yang bertugas mengamankan para bos pun seketika bersiaga. Namun tetap saja percuma, karena yang mereka hadapi adalah pria bertopeng dengan julukan The Fable, pembunuh bayaran yang bisa menembak 5 orang sekaligus dengan 1 peluru. Maka hanya butuh waktu 5 menit saja, The Fable bisa menghabisi semua orang. Dan yang terakhir adalah pimpinan mafia tersebut. Sesaat kemudian The Fable dijemput oleh asistennya yang merupakan seorang wanita. Setelah menyelesaikan misi, mereka berdua akan menemui Pak Bos, seorang pria tua yang telah merawat sekaligus mendidik The Fable sebagai pembunuh bayaran dari ia kecil. Namun rupanya kesuksesan The Fable itu justru membuat Pak Bos menyuruh The Fable untuk cuti selama 1 tahun. The Fable dan asistennya juga diberi identitas baru dengan nama Sato dan diminta bersandiwara sebagai kakak beradik. The Fable sendiri selanjutnya akan bernama Akira, berperan sebagai pemuda biasa yang baru saja pindah ke Osaka. Begitu juga dengan si asisten yang diberi nama Yoko dan akan mengikuti jejak Akira ke Osaka. Pak Bos berjanji akan mengenalkan Akira kepada pimpinan mafia Osaka yang nanti bakal menjamin kehidupan Akira. Sementara di lain tempat terlihat 2 sosok pria yang mencari jejak The Fable di TKP. Mereka berdua juga merupakan pembunuh bayaran, tapi belum pernah bertemu langsung dengan The Fable, sampai mengira kalau The Fable hanyalah legenda. Scene kemudian berganti dengan kantor mafia Osaka yang didatangi seorang pria bernama Ebihara. Ebihara adalah pria kepercayaan Pak Direktur, dan itu membuat salah satu anggota mafia bernama Sunagawa merasa iri dan ingin menghancurkannya. Ternyata tujuan Ebihara mendatangi Pak Direktur adalah untuk memberitahu bahwa kelompok mereka diminta menjamin hidup The Fable, si pembunuh bayaran yang sangat mengerikan itu. Menurut Ebihara, dengan bergabungnya The Fable ke dalam kelompok mereka tidak akan khawatir saat menghadapi musuh dari luar. Padahal kenyataannya, Akira tidak akan menjadi seorang pembunuh dalam masa cutinya ini karena ia sudah berjanji dengan bosnya sendiri. Namun Akira dan Yoko tetap diberi tempat tinggal berupa rumah berlantai 2 yang sudah memiliki fasilitas lengkap. Rumah itu ternyata menyimpan mobil milik Ebihara dan meminta Akira supaya tidak menyentuhnya. Tapi mereka berdua tetap ngeyel. Di sisi lain, ketika Ebihara selesai menunjukkan rumah itu kepada Akira, Ebihara justru menyuruh anak buahnya si Kuro untuk menghabisi Akira. Malam ini Akira dan Yoko menghabiskan waktunya di bar untuk minum-minum. Yoko yang dasarnya suka minum akhirnya pulang dalam keadaan kobam. Dan pada saat itulah Akira dan Yoko dihadang oleh 2 preman yang kita sebut saja Paijo dan Paijan. Akira lantas menyuruh Yoko supaya pulang lebih dulu. Sementara dia akan meladeni 2 preman tersebut, tapi bukan untuk gelut, melainkan pura-pura pasrah jadi samsak kemarahan. Rupanya Paijo dan Paijan adalah orang suruhan Kuro, dan Kuro kontan melapor kepada Ebihara bahwa Akira sudah bertekuk lutut di hadapan para preman tersebut. Usai pergelutan itu, Akira pura-pura pingsan dan hidungnya mimisan. Yang tak disangka-sangka justru mengundang seorang wanita bernama Misaki untuk menolong Akira. Dan keesokan harinya, Ebihara yang belum yakin dengan ucapan Kuro semalam akhirnya mendatangi Akira dan mempertemukannya dengan mantan pegulat yang telah menipunya. Ebihara menyuruh Akira untuk membunuhnya hanya dalam waktu 6 detik, tapi langsung ditolak dengan tegas karena Akira dilarang membunuh selama masa cutinya. Sialnya, Ebihara justru mengancam Akira akan mengusirnya dari Osaka jika Akira tidak menuruti permintaannya. Oleh karena itu, Akira pun terpaksa bergelut dengan si pegulat supaya Ebihara tetap mengizinkannya tinggal di kota Osaka. Namun tetap saja, hingga akhir pergelutan, Akira hanya membuat mantan pegulat tersebut pingsan. Akira benar-benar tidak ingin melanggar janjinya dengan Pak Bos. Sampai-sampai Ebihara sendiri yang menghabisi nyawa pegulat tersebut.
Setelah pergelutan itu, Ebihara sekarang yakin kalau Akira memang pembunuh bayaran yang mematikan. Ebihara kemudian bercerita kepada Akira bahwa ia punya adik angkat yang sudah dipenjara selama 8 tahun. Kabarnya adik angkat Ebihara itu akan bebas dan ia meminta Akira untuk ikut menjaga adik Ebihara tersebut jika sudah keluar dari penjara. Akan tetapi Akira dengan tegas menolak permintaan Ebihara karena ia ingin hidup dengan normal saat ini. Hingga tiba-tiba saja Akira melihat Misaki di tepi jalan. Saat itulah Ebihara menceritakan Misaki yang jungkir balik bekerja untuk membiayai perawatan ibunya di rumah sakit. Ebihara pun meminta Akira untuk menjauhi Misaki karena Misaki adalah contoh manusia normal yang kerja banting tulang untuk keluarganya. Saran Ebihara soal bekerja itu pun menggugah semangat Akira untuk mencari kerja. Pertama-tama Akira mencari lowongan pekerjaan yang paling dekat dengan rumah. Sayangnya baru saja Akira melamar pekerjaan di sana, ia malah ditertawakan. Akhirnya Akira mencari pekerjaan di tempat berikutnya, yaitu toko bunga. Detik itulah Akira bertemu dengan Misaki, yang rupanya masih mengingat Akira. Saat bertemu dengan Akira, Misaki berniat menolongnya untuk mencari toko bunga tersebut. Tapi setelah Misaki tahu kalau Akira sedang butuh pekerjaan, Misaki lantas mengajak Akira ke tempat kerjanya sebagai buruh fotokopi. Tanpa disangka begitu Akira bertemu dengan bosnya Misaki, sang bos malah tertarik dan langsung menerima Akira dengan upah 800 yen per jam. Sementara itu, scene berganti dengan sosok pria bercodet yang baru saja keluar dari penjara. Dia adalah Kojima, pemuda yang sudah diangkat adik oleh Ebihara. Kojima dulu terseret kasus pembunuhan setelah ia menewaskan selingkuhan kekasihnya. Dan sekarang Kojima mengincar seorang germo bernama Kazama yang telah berhutang 3 juta yen selama 8 tahun padanya. Namun di saat Kazama berjanji akan melunasi dengan bunga 2 kali lipat, Kojima justru menghabisinya. 300 man kashite. Kematian Kazama itu pun membuat Tsunagawa geram, karena rupanya Kazama adalah anak buahnya. Setelah mengetahui bahwa Kojima telah bebas, Tsunagawa pun merencanakan balas dendam untuk kehancuran Kojima, sekaligus menyingkirkan Ebihara dari organisasi. Siangnya Kojima menemui Pak Direktur untuk memberitahu bahwa ia telah bebas. Pak Direktur lantas memberi uang kepada Kojima sebagai upah karena sekarang organisasi mereka menerapkan sistem gaji bulanan kepada setiap anggota organisasi. Dan pada saat itulah Ebihara akhirnya bertemu dengan Kojima. Dengan adanya Ebihara, Kojima merasa hidupnya telah terjamin. Ia pun jadi petantang betenteng, giliran ditantang kayak ayam sayur di hadapan Tsunagawa yang sangat ingin menghajarnya atas kematian Kazama. Tapi karena Ebihara ada di sana, dengan cepat pria itu melerai Kojima dan membawanya pergi dari tempat itu. Di lain tempat, Akira makan malam dengan teman-teman kerjanya sekaligus dengan si bos. Di situ Akira bercerita tentang masa kecilnya yang ditempa dengan sangat keras, bahkan sempat tinggal di hutan. Sampai membuat Akira lupa bagaimana caranya menjadi manusia normal. Dan di tengah-tengah cerita itu, Akira menyadari bahwa salah satu teman kerjanya yang bernama Panjul ternyata mengintai Misaki. Maka dengan cerdiknya, Akira berhasil menggeser kamera si Panjul. Malamnya, di saat Akira sudah tiba di rumah, ia ditelepon oleh Misaki yang mengeluh kalau kunci kosnya hilang. Jadi untuk malam ini, Misaki yang tahu kalau Akira punya adik perempuan, minta izin untuk menginap di sana. Sementara itu, Akira justru pergi karena rupanya ia ingin menemui Ebihara. Akira ingin memberitahu Ebihara bahwa wanita yang harusnya ia hindari kini malah menjadi semakin dekat. Namun di saat Akira tiba di rumah Ebihara, ia malah bertemu dengan Kojima yang langsung mencurigai Akira. Tapi berhubung Akira tidak menunjukkan ancaman, Kojima pun mempersilahkan Akira masuk dan menemui Ebihara. Sialnya, begitu Kojima memanggil Ebihara, ternyata pria itu sudah tergeletak pingsan di kamar mandi rumahnya. Ternyata Ebihara terkena serangan jantung. Untungnya Akira dengan sigap memanggil ambulans sehingga Ebihara bisa segera diselamatkan. Kini giliran Kojima yang bertanya tentang siapa Akira ini. Kojima menduga bahwa Akira adalah pembunuh bayaran yang katanya masih berkerabat dekat dengan Pak Direktur.
Namun alih-alih menjawab, Ebihara justru meminta Kojima agar mencari pekerjaan yang tanpa diduga ingin menjadi seorang germo sarkem. Kojima, Keinginan Kojima itu pun sesungguhnya dilarang oleh Ebihara karena organisasi melarang semua anggotanya berhubungan dengan perbudakan wanita. Tapi karena Kojima tidak peduli, pagi ini ia menemui Misaki lalu mengajaknya jadi klien pertamanya. Permintaan Kojima itu pun sontak ditolak oleh Misaki. Namun Kojima justru nekat dan mengancam Misaki kalau ia akan melibatkan orang-orang terdekat Misaki agar Misaki memenuhi permintaannya. 家族友これは提案やのて脅迫ね電話待ってるで Sesaat kemudian Misaki tiba di kantor dan langsung mengerjakan tugasnya sebagai desainer grafis. Misaki siang ini harus membuat gambar singa untuk poster lomba mewarnai. Tapi berhubung Misaki tidak bisa berkonsentrasi, ia merasa gambarnya jelek dan meminta bantuan Akira. Yang tanpa disangka gambar Akira malah membuat si bos terenyuh dan terharu. ピアノみたいなこれよっしゃやろうこれでなんと言ってはあ Sementara itu malam harinya Shin kembali berpindah kepada dua pria pembunuh bayaran yang dulu mencari jejak The Fable. Sekarang kita sebut saja namanya Mukidi dan Tukimin. Di saat mereka tengah membicarakan The Fable, tiba-tiba mereka didatangi oleh pasukan Sunagawa yang diam-diam memberi mereka misi untuk menangkap Kojima dan menghancurkan Ebihara. Sunagawa pun memberi peringatan bahwa kemungkinan besar Ebihara juga punya seorang pembunuh bayaran yang siap melindunginya, dan Mukidi menduga bahwa itu adalah The Fable. Di lain tempat, Misaki yang akan berangkat kerja di bar tiba-tiba mendapat kabar bahwa manajernya baru saja dihajar oleh orang tak dikenal dan masuk ke rumah sakit. Seketika itu juga Misaki langsung tahu bahwa penyebabnya adalah Kojima. Misaki pun menghubungi Kojima dan menyuruhnya untuk pergi. Namun siapa sangka Kojima ternyata sudah mengetahui siapa ibu Misaki dan mengancamnya akan melukai sang ibu. Hal itu pun membuat Misaki ketakutan dan dengan sangat terpaksa ia lantas menyetujui permintaan Kojima. Esoknya Misaki kembali bekerja di tempat fotokopian sambil melamun. Tak dapat dipungkiri, Misaki terus memikirkan ibunya dan bagaimana nasibnya di tangan Kojima. Misaki bahkan hampir tidak sadar kalau gambar-gambar Akira ternyata telah membantunya agar desainnya disetujui oleh si bos. Maka begitu si bos setuju, Misaki pun mengajak Akira makan malam sebagai ucapan terima kasih. Akhirnya malam itu Misaki mentraktir Akira. Awalnya Akira merasa sungkan, tapi Misaki mengatakan bahwa itu adalah hal yang normal. Oleh karena itu, Akira berjanji akan ganti mentraktir Misaki jika ia sudah gajian. Misaki pun merasa tidak enak. Ia lantas meminta Akira untuk melukisnya saja, dan Akira minta diberi waktu selama 5 hari. Dan usai bertemu dengan Akira, Misaki akhirnya menemui Kojima di apartemen. Melihat kedatangan Misaki, Kojima pun merasa senang karena ancamannya berhasil. Namun tiba-tiba saja, di saat yang sama Ebihara mendapat laporan dari Kuro kalau Kojima mulai menjadi germo. Hingga hal yang tak terduga pun terjadi. Dengan cepat Ebihara meminta tolong kepada Akira agar memeriksa keadaan Kojima. Tadinya Akira menolak permintaan Ebihara karena ia tak ingin terlibat dalam kasus pergelutan apapun. Namun karena Ebihara berjanji akan memberinya mobil mewah yang ada di garasi itu, Akira pun mulai mempertimbangkannya. Maka malam itu juga Akira mendatangi apartemen Kojima yang sudah kosong. Berhubung Akira sudah terlatih, ia bisa melihat adegan penculikan Kojima yang dilakukan oleh pasukan Sunagawa hanya dengan memeriksa bekas-bekas darah yang ada di tembok apartemen. Pemeriksaan Akira itu tiba-tiba saja membuahkan hasil yang mengejutkan karena Akira juga melihat jejak Misaki di apartemen tersebut. Alhasil Akira pun pulang ke rumahnya dan langsung mempersiapkan senjata. Yoko yang melihat Akira akan terjun ke lapangan langsung panik dan mengingatkan Akira bahwa mereka tidak boleh terlibat pembunuhan. Tapi setelah Akira mengatakan kalau dia hanya ingin membebaskan Misaki dari urusan itu, Yoko akhirnya jadi membantu Akira untuk menyiapkan senjatanya.
Sementara itu, Ebihara yang sudah kembali ke rumah sakit tiba-tiba didatangi oleh Pak Bos, yaitu pria yang telah mengurus Akira dari kecil. Pak Bos ternyata juga merupakan orang yang menitipkan Akira kepada Ebihara dan langsung menagih janji Ebihara yang tidak akan melibatkan Akira dengan urusan organisasi. Pada intinya, Pak Bos menyuruh Akira menjadi orang biasa adalah supaya kemampuan membunuh Akira bisa menghilang dalam waktu 1 tahun. Dan seandainya kemampuan itu belum juga hilang, Pak Bos akan menghabisi Akira. Jadi kalau Ebihara mengganggu proses itu, maka Ebihara lah yang akan dihabisi oleh Pak Bos. Saat ini Kojima sudah berhadapan dengan Sunagawa bersama para pasukannya. Seperti yang telah direncanakan, Sunagawa meminta Kojima untuk memfitnah Ebihara bahwa Ebihara telah menghabisi Kazama. Jika Kojima tidak mau melakukannya, maka nyawanya sendiri yang akan terancam. Lagi pula Sunagawa sudah mendapatkan Misaki yang ikut diculik, sehingga nyawa Kojima pun tidak lagi berharga. Tapi rupanya ancaman itu tidak membuat Kojima merasa takut. Saking baiknya Ebihara, Kojima tidak mungkin akan mengkhianatinya. Di sisi lain, Kojima yakin kalau Ebihara akan mengirimkan pembunuh bayaran legenda yang saat ini ditugaskan untuk melindungi Kojima. Mendengar hal itu, Tukimin dan Mugidi malah kegirangan. Setelah sekian lama, ia akan bertemu dengan The Fable yang katanya cuma mitos. Sementara itu, Akira dan Yoko yang diantar oleh Kuro sudah sampai di gedung tempat Sunagawa menculik Kojima dan Misaki. Dan tanpa menunggu waktu lama, Akira segera memasuki gedung, sedangkan Yoko akan memandu Akira dari luar. Misaki sendiri kali ini disekap di sebuah ruangan yang dijaga oleh si Pirang. Begitu melihat Misaki yang ketakutan, si Pirang pun berusaha menjajaki tubuh Misaki yang membuat Misaki semakin panik. Namun untungnya, sebelum kejadiannya menjadi semakin parah, Akira berhasil menemukan Misaki. Setelah itu, Akira mencari Kojima yang hampir dieksekusi. Sunagawa yang memantau pergerakan Akira dari CCTV pun segera meminta pasukannya untuk bersiap jika Akira datang. Dan begitu Akira mendekat, adu tembak pun tak terelakkan. Tak disangka Akira mampu bertahan di balik serbuan peluru yang menembus tameng daruratnya. Pelan-pelan Akira mendekat pada Kojima yang hampir ditendang dan jatuh ke dalam jurang sampah. Mukidi dan Tukimin pun tak henti-hentinya menembaki Akira. Tapi karena Akira merupakan manusia yang sangat-sangat terlatih, ujung-ujungnya Akira tetap berhasil mendapatkan Kojima dan menyelamatkannya. Sunagawa yang tadinya hanya mengawasi pergelutan itu pun akhirnya tak tahan lagi. Ia mengerahkan pasukannya lebih banyak lagi, bahkan turun gunung untuk menghabisi Akira dan Kojima. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, pergelutan itu pun terjadi. Di lain tempat, Misaki yang menyadari adanya pergelutan akhirnya berusaha menghindar. Sebelumnya Akira memintanya bersembunyi di bawah tangga. Sialnya, karena pergelutan itu semakin menjadi, Misaki merasa jika tempatnya sembunyi sudah tidak aman lagi. Oleh karena itu, Misaki pun bergerak dan berharap bisa kabur dari gedung tersebut. Tapi tak disangka, Misaki malah bertemu dengan Mukidi yang sudah mengincarnya sejak lama. Di saat yang bersamaan, Akira mati-matian mempertahankan instingnya supaya tidak membunuh orang. Sesuai komitmennya dengan Pak Bos, Akira tidak akan menjadi pembunuh selama masa cutinya. Hal itu membuat Akira berpikir 2 kali lebih keras, karena ia harus melumpuhkan lawan tanpa harus menewaskannya. Sementara itu, Yoko yang berada di luar lama-lama tidak bisa berkomunikasi dengan Akira. Yoko pun menduga kalau keadaan di dalam gedung tersebut semakin buruk. Maka Yoko akhirnya turun ke TKP dan menemukan Misaki tengah tersudut. Jadi dengan keahlian gelutnya yang tersembunyi di balik paras cantiknya itu, Yoko menantang Mukidi untuk adu pergelutan.
Di sisi lain, Akira akhirnya berhadapan dengan Tukimin yang sudah menargetkannya sejak lama. Dengan Akira yang tidak bersenjata, Tukimin menjadi lebih leluasa untuk menembakinya. Meski begitu, Akira tetap bisa menghindari hujaman peluru tersebut walaupun dia harus kalang kabut. Sampai akhirnya dengan sangat terpaksa, Akira pun menembak si Tukimin. Akhirnya setelah berhasil menembak Tukimin, Akira juga berhasil menemukan Misaki dan menyelamatkannya. Sesaat kemudian Misaki dibangunkan oleh pria bertopeng di depan rumahnya. Ternyata pria bertopeng itu adalah Kuro yang menyamar jadi Nefable. Ia pun mengantar Misaki pulang ke rumahnya dengan selamat. Tapi begitu Kuro pergi, Misaki memilih berkunjung ke rumah Sato bersaudara. Sebenarnya Misaki punya feeling kalau pria bertopeng yang telah menyelamatkan nyawanya itu adalah Akira. Tapi faktanya siang ini Akira terlihat baik-baik saja dan dia tidak tampak baru saja adu gelut dengan banyak orang. Bahkan Akira juga menuntaskan janjinya untuk menggambar Misaki di buku catatannya. Padahal setelah ini Akira bertemu dengan Ebihara dan menunjukkan Kojima yang telah diselamatkan. Akira lantas memberi kesempatan kepada Ebihara dan Kojima untuk bicara empat mata. Dan ternyata Ebihara merasa sangat kecewa karena Kojima mengabaikan Ebihara yang melarangnya menjadi germo. Oleh karena itu, dengan sangat berat hati, Ebihara pun menghabisi Kojima dengan tangannya sendiri. Tanpa ada yang tahu, usai pergelutan di gedung Sunagawa itu, Pak Bos mendatangi gedung tersebut dan menemukan Tukimin dan Mukidi yang rupanya selamat. Mereka berdua pun berniat akan menemukan Nefable lalu menghabisinya. Tapi Pak Bos yang mendengar niat itu pun lebih dulu menghabisi dua pecundang tersebut. Dan akhirnya Akira bisa hidup normal lagi sebagai tukang fotokopi. Ia berharap setelah kejadian itu, Akira bisa menikmati hari-harinya sebagai orang biasa di kota.